Day in my life. Jadi hari ini setelah saya bangun tidur, saya mau merapikan tempat tidur saya dulu. Jadi karena jendela saya itu tidak ada kaitannya untuk membuka jendela, jadi saya gunakan pakai kayu. Itu dari cermin saya yang rusak kemarin, jadi bingkainya itu saya patahkan tadi dan saya gunakan sebagai penyangga jendela biar jendelanya terbuka. Cuman di sini saya hanya membuka jendelanya yang sebelah saja. Oh iya, jadi sebelumnya tadi saya sudah membersihkan kaki dengan tangan saya. Selanjutnya saya mau pergi ke pasar belanja ya. Jadi di sini saya kemas-kemas, bersisir dan pakai lipstik. Baru setelah itu saya mengambil jaket saya untuk dipakai. Soalnya udah lumayan terik ya mataharinya, kelihatan dari jendela. Jadi setelah itu saya mau cari masker. Saya mau pakai maskernya, ternyata maskernya putus. Jadi saya ganti lagi dengan yang baru. Setelah itu baru saya berangkat. Dan sebelum saya berangkat, itu saya membuka pintu yang di depan dan lihat cuacanya sudah lumayan panas ya, walaupun masih pagi. Baru setelah itu saya berangkat. Dan di sini kos saya ada lorong ya, dan kos saya itu berada di lantai 2. Jadi sebelum saya berangkat itu saya pakai sandal dulu, dan baru setelah itu saya turun. Jadi itu pintunya masih dikunci ya. Jadi pintu kos kami itu siapapun yang keluar masuk harus dikunci ya. Karena bukan apa, itu buat antisipasi dari maling. Ini lorong untuk masuk ke itu ya, ke gang tadi. Jadi setelah itu saya langsung berangkat menuju ke warung, dan ini warungnya. Jadi setelah saya selesai belanja, saya langsung pulang. Dan ini perjalanan untuk pulang. Dan akhirnya saya sampai di depan kos saya. Ini dia ya depannya. Dan sekarang saya mau masuk ke lorong masuk kos. Ini nggak tahu ya apa namanya. Dan di sini saya mau membuka pintunya lagi. Dan setelah itu saya naik ke lantai 2. Pada saat saya naik ke lantai 2, saya itu ketemu teman saya yang mau mandi. Ini dia orangnya. Oke, jadi setelah itu saya langsung masuk ke kamar ya. Jadi saya mau ambil kunci pintunya dulu. Baru setelah itu welcome to my kos. Bukan ya, welcome to my kamar. Setelah itu saya lanjutkan untuk menyiapkan barang-barang yang akan saya gunakan untuk menyimpan sayur-sayuran dan tempe yang saya beli tadi. Itu ada cabai, ada tempe, ada sayur bayam ya. Jadi pertama itu saya mau motong-motong tempenya dulu. Jadi tempenya itu ternyata jatuh. Jadi ya, tempenya itu mau saya buat sambal tempe kering. Jadi ini saya potong-potong dulu tempenya. Saya potongnya itu tipis-tipis ya, sesuai selera, jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Saya itu sukanya yang enggak terlalu tipis benaran, sedang lah ya. Itu saya potong. Setelah saya potong, jadi ceritanya hari ini saya itu tidak pergi mengajar. Jadi saya mau masak-masak di kos karena hari ini itu saya tidak punya jadwal. Dan tidak terasa ya, sayuran sama tempe yang dipotong tadi sudah selesai. Jadi di situ saya mau menyiapkan bumbu-bumbunya. Jadi saya kupas bawang merah, bawang putih. Setelah itu jangan lupa ya, biasanya sih saya
kalau ngupas bawang merah, bawang putih itu saya selalu cuci dulu sebelum dipakai. Tuh. Setelah saya cuci, bawang merah, bawang putihnya saya potong-potong dulu, itu untuk sayuran bayam ya. Baru setelah itu saya mau ambil lesung dan saya menumbuk bawang merah, bawang putih itu untuk campuran sambalnya. Ternyata bawang merahnya jatuh, jadi saya cuci lagi dan saya tumbuk lagi ya. Jadi itu bumbu yang saya gunakan buat sambal tempe. Bawang merah, bawang putih itu. Oh iya, tadi di kos itu masih ada gula merah, daun jeruk, sama ada ikan teri. Jadi pada saat saya mau masak itu saya ketemu teman saya yang lagi mau berangkat kerja. Jadi tempat saya masak itu di luar kamar ya, dan ini dia tempat saya masak, jadi dekat dengan jemuran ya. Jadi setelah itu saya langsung saja di sini saya menghidupkan kompornya dan saya masukkan itu sisa minyak goreng yang kemarin saya goreng saya lupa juga, jadi ini saya tambah lagi dan saya pakai untuk menggoreng tempe. Dan setelah saya rasa-rasa panas atau tidak ya, jadi baru saya masukkan tempe yang saya potong tadi. Ini dia. Setelah saya masukkan itu saya aduk-aduk dan ternyata sudah sampai kekuningan kayak gini, baru diangkat ya. Itu saya angkat. Baru setelah itu, setelah selesai menggoreng tempe ya, saya akan melanjutkan dengan menggoreng ikan teri. Setelah saya menggoreng ikan teri, itu saya aduk-aduk dulu ya. Dan saya lihat apinya dan ternyata ada kucing. Dan setelah masak ikan terinya, saya gabungkan aja dengan tempenya. Baru setelah itu saya masukkan bawang merah, bawang putih yang saya haluskan tadi ya. Itu minyaknya tidak saya ganti ya, jadi bekas saya goreng tempe sama goreng ikan teri itu saya gunakan untuk menumis bumbu. Jadi di situ setelah bawang merah, bawang putihnya sudah tercium baunya atau aromanya ya, baru saya masukkan nih cabenya 2 sendok. Jadi jangan salting ya sama sendoknya, itu biasa sendok yang seperti itu tuh biasanya bekas saya beli pentol atau apa, itu biasanya saya gunakan ya. Maklum ya, anak kosan ya, jadi apa-apa yang bisa digunakan itu dipakai. Jadi setelah udah saya masukkan daun jeruknya, jadi ini saya lagi ngupasin bungkusan dari asam jawanya ya, itu saya pakai secukupnya aja. Saya masukkan ke lesungnya dan di lesungnya itu saya kasih air ya, kasih air. Baru setelah itu saya masukkan ke kuali ya, dan baru saya aduk-aduk. Dan selanjutnya saya kasih masako. Setelah saya kasih masako, itu saya tambahkan dengan sedikit garam. Jadi di sini jangan lupa diaduk-aduk dan juga dirasa. Jadi awalnya tadi itu saya mau pegang ya gula merahnya, tapi karena gula merahnya susah, jadi ya mau saya angkat dan tuangkan saja langsung ke kualinya. Setelah saya masukkan gula merahnya, saya cicipin lagi apakah sudah pas atau belum. Setelah sudah pas, saya matikan kompornya dan saya masukkan tempe goreng yang tadi sama ikan teri yang sudah digoreng.
Itu baru saya gaul sampai merata ya. Jadi setelah tadi bumbunya udah masak ya, itu baru saya tuangkan ke dalam kuali dengan kondisi kompor itu sudah dimatikan ya. Oke, dan setelah itu ini saya masih rata-ratakan ya. Dan ini hasilnya ya. Sambal tempe kering ala anak kos. Setelah itu saya simpan di wadah ya, bekas tempat penggorengan tadi ya, itu saya masih gunakan ke situ. Jadi setelah itu kualinya udah saya cuci ya. Masukkan lagi minyak goreng dan saya masukkan bawang merah. Di sini saya mau menumis bayam ya. Setelah diaduk bawang merah bawang putihnya kita tunggu sampai dia wangi dan agak kekuningan. Baru setelah itu kita masukkan deh bayamnya dan kita aduk sampai dia tercampur rata, dan baru kita kasih sedikit air ya, dan kita aduk lagi. Dan saya merasa airnya tuh agak kurang lagi begitu. Dan baru setelah itu saya masukkan masakonya itu secukupnya ya, dan saya tambahkan garam juga di sini secukupnya ya. Jadi kalau saya masak itu ada masako, ada garam ya. Ini biasanya saya tuh nggak bisa masaknya pakai masako, biasanya tuh rasanya masih agak kurang ya. Kalau ditambah dengan garam itu biasanya enak. Dan saya tunggu sampai masak, dan setelah masak saya masukkan ke wadah dan saya matikan kompornya. Ini saya masukkan bayamnya. Setelah bayamnya sudah dimasukin, saya bawa masakan yang sudah dimasak itu ke dalam kamar, dan saya di sini mau makan. Dan itu nasinya sudah dimasak tadi ya sebelum saya pergi ke warung. Jadi itu saya siapin dulu nasinya. Jadi di sini saya tidak banyak masak nasi dan saya siapkan. Dan itu tadi tempe gorengnya ya, sambal tempe keringnya saya masukkan ke dalam piring. Baru setelah itu saya ambil bayam, setelah sudah disiapkan ya, itu saya ambil kuahnya. Setelah sudah disiapkan, di sini saya berdoa dulu. Oh ya, jadi sebelum saya makan tadi itu saya udah mencuci tangan ya, dan baru itu saya makan. Oke. Jadi sampai di sini dulu ya videonya. Saya mau makan dulu. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.